Sebuah cerita datang dari Mbak Risma di Jogja. Suatu pengalaman atau kejadian yang pernah dialami sama Mbak Risma sekitar tahun 2000-an. Dan waktu itu Mbak Risma sendiri masih menjadi salah satu mahasiswa di salah satu universitas di kota tersebut. Dan waktu itu Mbak Risma itu aslinya kan memang bukan orang Jogja. Jadi di sana dia itu kondisinya ngekos, di mana di dalam kosan itu pernah ada satu orang temannya, teman kos, beda kampus, dan ya dia mengalami sesuatu yang benar-benar horor, benar-benar ganjil menurut Mbak Risma waktu itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang mungkin tampil di sini ya. Kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik ke ceritanya Mbak Risma. Tahun 2000-an, di pertengahan semester. Oh, maksudnya tuh begini. Pertengahan masa kuliah gitu ya. Mbak Risma itu menempati sebuah kosan yang memang dari awal dia itu udah di sana. Termasuk salah satu temennya namanya Yuyun. Dia itu juga dari awal banget. Mereka satu angkatan gitu ya, cuman beda jurusan. Nah udah, mereka kan juga akrab, jadi akhirnya berteman gitu. Mbak Risma di kampus ya punya teman kampus, kalau di kosan ya temennya salah satunya itu Mbak Yuyun tadi. Kemana-mana mereka itu sering bareng. Cuman belakangan itu ada sesuatu yang agak sedikit aneh yang terjadi sama temannya itu si Mbak Yuyun tadi. Karena mereka udah cukup dekat kan, mereka jadi kenal gitu ya. Misal ada perubahan sedikit, apalagi perempuan gitu biasanya kan lebih sensitif. Mbak Risma di sana udah ngerasa ini Yuyun kok berbeda ya belakangan ya. Dia kok agak sedikit pemurung. Dan waktu itu dia udah mengeluh sering badannya tuh nggak enak gitu. Mbak Risma pun sebagai seorang kawan ya, dia tuh ya sering kayak ngecekin suhu badannya panas atau enggak. Malah sampai sering gitu ya Mbak Yuyun itu dikerokin sama Mbak Risma. Sering bener-bener kayak jadi kakaknya begitulah. Yun, kamu kenapa Yun? Nggak tahu nih Ma, aku ini badanku tuh nggak enak banget, nggak enak lagi gitu. Kamu emang kenapa sih sebenarnya? Kamu udah cek ke dokter belum? Aku udah cek ke dokter, cuman ya kata dokter cuman kecapean gitu, Riz. Oh gitu ya. Terus sekarang yang kamu rasain itu apa? Nggak tahu, ini belakangan aku badan tuh ngerasa berat, dan entah kenapa kalau malam tuh aku suka agak sedikit demam gitu, kayak orang meriang, kata Mbak Yuyun seperti itu. Waduh, gimana ya Yun ya, enaknya ya Yun ya. Udah, kamu tenang aja, kamu udah bantuin banyak kok, udah dikerokin segala macem, toh dikerok juga buktinya pada merah. Mungkin aku bener kecapean kali Riz. Bisa juga aku masuk angin seperti itu. Iya, tapi alangkah baiknya mending kamu istirahat dulu Yun, kurangi aktivitas di luaran sana yang di luar jam kampus. Kamu fokus saja di kuliah. Waktu itu Mbak Risma itu bilang seperti itu. Iya, bawel katanya, sama-sama temen gitu kan. Terus nah, sampai akhirnya tuh begini. Keanehan-keanehan itu tuh mulai bener-bener terasa banget sama Mbak Risma. Belakangan itu tadi, Mbak Yuyun tuh jadi pemurung gitu ya, sering dipergoki, dipanggil gitu ya, dipanggil itu nggak langsung nengok. Yun, diem aja gitu. Manggilnya kan dari kamar begitu kan. Mbak Yuyunnya posisinya lagi di dalam kamar, lagi duduk di atas ranjangnya situ sambil ngelamun ngeliatin ke bawah begini. Tangannya tuh begini, bersandar sama kakinya gitu ya. Kayak dipanggil, Yun, diem aja. Itu nyampe dipanggil beberapa kali, baru setelah kenceng gitu ya, itu baru Mbak Yuyun itu sadar. Wih, Risma gitu, sorry. Kenapa Mak? Kenapa Riz, katanya. Enggak, kamu dari tadi tuh ngelamun aja. Kenapa sih, ada apa sama kamu? Kok ngono gitu, kok ngene sekarang gitu. Kamu tuh kenapa? Kamu ada masalah? Kalau ada masalah cerita aja. Kamu kan punya banyak teman di sini, punya banyak saudara di sini. Teman-teman kamu kan
saudara kamu juga jangan dipendam sendiri gitu. Emang kamu kena masalah apa? Sampai Mbak Risma itu denger gosip gitu ya dari teman-temannya yang lain, gosip yang gak enak. Mereka tuh bergunjing gitu ya, hibah kalau Yuyun itu jangan-jangan lagi hamil katanya. Wah, ngaco, yang bener aja lagi hamil ngomong tuh sembarangan gitu. Yuyun tuh nggak punya pacar, dia tuh nggak punya cowok, kata Mbak Risma seperti itu. Ya Riz, hamil kan nggak mesti sama cowoknya Riz gitu kan. Ah udah, enggak, aku nggak mau ngomongin kayak gitu, enggak, aku percaya sama Yuyun tuh nggak seperti itu. Lagian begini loh, dia tuh kayak gini kan udah sekitar 1,5 bulan, udah cukup lama gitu kan. Kalau orang hamil ya mungkin nggak selama itu kali, kata Mbak Risma seperti itu. Coba ngebelain Mbak Yuyun gitu ya, tapi ya itu tadi di belakang tuh kayak gitu, kabar yang nggak enak seperti itulah. Sampai akhirnya Mbak Yuyun sendiri itu ngebuka satu cerita, bukan satu cerita sebenarnya, dia ngomongin apa yang dirasain. Riz, kayaknya nih anak-anak kosan udah mulai gosipin aku gitu ya. Mbak Risma ditanya seperti itu ya cuman diem aja, dia berusaha ngedengerin. Maksud kamu gimana Yun? Cuman kasih komentar seperti itu doang. Iya, aku dengar-dengar selentingan gitu, katanya ada yang bilang aku tuh lagi hamil gitu. Enak aja hamil orang, aku nggak pernah deket sama cowok gitu kan. Selama kuliah itu aku belum pernah deket, juga temen-temen doang. Enggak Riz, kamu percaya sama aku kan Riz? Iya Yun, aku percaya sama kamu, bahkan ya aku juga ngebelain kamu pas ada yang bilang kayak gitu. Iya Riz, aku nggak hamil, beneran aku nggak hamil, cuman entah kenapa aku ngerasa kok makin kesini kondisiku makin buruk, sampai akhirnya Mbak Yuyun tadi itu sakit, bener-bener sakit. Dia itu tergeletak di kamarnya selama 2 hari. Mbak Risma itu bingung kan. Yun, kamu beneran deh, kamu udah cek ke dokter beneran? Aku udah cek Risma, aku udah cek, udah beberapa kali ke dokter, tapi hasilnya ya cuman itu doang, semuanya itu normal. Tekanan darah, gula, segala macam udah aku check up semuanya. Itu semuanya normal, cuman memang ya beginilah, katanya aku kecapean, kata Mbak Yuyun, berusaha tetap meyakinkan gitu ya kalau dirinya itu cuman kecapean ya. Tapi makin kesini kamu makin parah, ini kamu udah 2 hari loh nggak keluar kamar gitu kan, cuman gini-gini aja. Ya mau gimana, mungkin aku memang butuh istirahat, Riz gitu. Oh ya sudah kalau kayak gitu, nggak apa-apa ya kalau aku sering kesini, aku sering nengokin kamu. Wah, aku malah makasih banget, aku malah seneng banget gitu. Iya ya sudah, nanti kamu kalau butuh apa-apa bilang aku aja, kata Risma seperti itu. Sampai akhirnya kayak gitu. Pagi hari sebelum Mbak Risma ke kampus, dia pun beliin makanan buat Mbak Yuyun. Nanti kalau siang hari misal ada jam kosong sela-sela kuliah begitu, Mbak Risma pun bela-belain pulang buat nganterin makan buat Mbak Yuyun tadi. Sama sorenya juga kayak gitu. Pokoknya bener-bener diurusin, dibikinin teh manis kayak gitu, dipijitin, bener-bener itulah total banget katanya Mbak Risma seperti itu. Sampai suatu hari itu begini, di hari keempat Mbak Yuyun sakit itu, malam harinya sebelum Mbak Risma pulang ke kamar, Mbak Yuyun tuh sempat bilang, Risma, kayaknya aku udah mulai baikan deh, badanku ini udah mulai enteng, kayaknya udah enakan gitu. Wah, alhamdulillah, kata Mbak Risma. Ya udah, kamu banyakin istirahat aja ya. Iya ya, udah, aku nggak mau gangguin kamu lama-lama, aku mau pulang dulu, aku mau ke kamar gitu, aku juga mau istirahat. Iya, makasih ya Risma. Terakhir itu bilang seperti itu. Keesokan paginya saat Mbak Risma itu mau ngasih sarapan, itu ngelihat Mbak Yuyun posisinya tertidur, cuman ngebelakangin Mbak Risma, ngebelakangin pintu masuk kamarnya. Pintu kamarnya tuh nggak pernah dikunci, jadi dia tuh ngadepnya ke arah tembok. Dipanggil-panggil, Yuyun, ini makanannya udah datang, Yun. Diem aja gitu kan, sampai dibangunin gitu, kakinya dipegangin, Yun bangun gitu, bangun. Ini makannya udah datang, nanti keburu dingin, aku mau ke kampus dulu soalnya. Mbak Yuyun masih diem aja, sampai akhirnya badannya tuh dibeginiin ya. Jadi itulah pertama mungkin yang dianggap aneh sama Mbak Risma waktu itu. Mbak Yuyun itu badannya kebalik begini, badannya itu agak sedikit kaku, matanya itu melek begini ya, dan pandangannya itu kosong. Mbak Risma di sana kan bingung, ini anak kenapa, sampai apa kepikiran, ini jangan-jangan anak mati lagi nih, jangan-jangan dipegangin gitu denyut nadinya. Oh ternyata masih jalan, nafasnya begini, oh masih nafas, alhamdulillah. Perutnya diperhatiin bagian dadanya gitu ya,
Oh masih nafas, belum meninggal, berarti waktu itu belum meninggal. Akhirnya apa, Mbak Risma pun manggil kawan-kawan yang lainnya, ini tolongin Yuyun itu kenapa-napa nih, dia tuh lagi nggak tahu gitu, pandangannya tuh tiba-tiba kosong. Akhirnya beberapa temannya yang waktu itu belum pergi, sekitar 3 atau 4 orang datang ke sana, perempuan semua, kayak gitu. Ya Allah Yuyun, kamu kenapa Yuyun kenapa Yun gitu, matanya masih kayak natep kosong ke arah langit-langit, karena waktu itu posisinya masih tiduran ya. Ditungguin mungkin kurang lebih sekitar 5 menit gitu ya, terus sambil diguncang-guncangin badannya, dipanggil-panggil, Yuyun sadar, Yun sadar, kayak itu disadarin. Sampai akhirnya tuh begini, Mbak Yuyun itu kayak badannya udah mulai bergerak, tangannya gitu ya. Dan akhirnya Mbak Yuyun itu duduk, dia narik badannya begini, tapi belum bersuara apapun. Dia duduk begini, kakinya pun ditarik, diturunin ke bawah sana. Dia duduk di ranjang sambil pegangan begini. Yun, kamu kenapa Yun? Nah di situ Mbak Yuyun itu bilang, aku bukan Yuyun katanya. Bukan Yuyun apanya kamu Yun? Sadar Yun, aku bukan Yuyun. Terus sampai ada yang nyeplos, salah satu temannya itu, kalau bukan Yuyun terus kamu siapa katanya. Aku Lastri gitu. Sambil senyum ngeliatin begini, matanya melotot gitu ya, aku Lastri gitu. Lastri itu siapa? Ya aku Lastri, cuma dijawab begitu doang. Wah makin kacau gitu kan, makin panik. Jujur Mbak Risma waktu itu katanya tuh meskipun itu pagi, dia itu merinding, bener-bener merinding saat Mbak Yuyun itu nyebut dirinya itu sebagai Lastri. Gak mau dipanggil Yuyun, aku bukan Yuyun, jangan panggil aku Yuyun, aku adalah Lastri. Katanya seperti itu, diulang-ulang terus seperti itu. Sampai akhirnya Mbak Yuyun itu jatuh lemas begini ya, mau jatuh, kan dipegangin sama temen-temennya, ditidurin lagi begini. Nah di situ Yun, coba terus dibangunin begitu kan, sampai akhirnya si ini tuh ada anak tetangga nangis kayaknya. Nah ini nanti ketukar lagi pocong sama kucing kayak kemarin ya. Si Mbak Yuyun ditidurin lagi dan coba dibangunin terus, Yun, bangun Yun, sadar Yun. Setelah itu Mbak Yuyun melek begitu, loh Risma gitu, loh ini teman-temannya. Loh kalian lagi ngapain di sini gitu? Yun kamu tuh begini diceritain. Jangan ceritain dulu, biarin katanya. Ya udah gini aja, kalian kan mau ke kampus ya. Udah kalian ke kampus aja dulu deh. Ini biar Yun aku yang megang katanya. Itu kata Mbak Risma. Nah setelah itu ada penjaga kosan, namanya siapa ya? Mbak Minah lah, anggap aja seperti itu. Mbak Minah itu datang ke situ. Permisi ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Risma, Mbak Yuyun, kenapa katanya begitu kan? Oh sini Mbak Minah, ini Mbak Yuyun tadi begini gitu. Diceritain akhirnya kan sama Mbak Risma. Masa serius Mbak Yuyunnya itu waktu itu udah mulai agak segeran. Masa serius aku begitu? Iya Yun, beneran kamu seperti itu. Gimana ya kata Mbak Minah ya? Apa yang bisa saya bantu? Ya udah sementara nggak apa-apa Mbak Minah, minta tolong aja. Ini dibikinin teh manis, soalnya tadi saya belum sempat bikin teh manis, baru ngasihin sarapan doang gitu. Oh nje. Akhirnya Mbak Minah pun keluar ke sana bikinin teh manis anget buat Mbak Yuyun. Udah Mbak Risma yang tadinya mau ke kampus akhirnya ya langsung lah ngasih tahu, waktu itu HP tapi masih SMS ya, tahun 2000-an itu udah ada HP cuman masih pakai SMS, titip absen gitu. Udah intinya begitu doang ya. Kalau nggak bisa ya udah biarin, anggap aja aku bolos. Yang penting ini temanku, aku harus nemenin Yuyun nih, takutnya ada apa-apa gitu kan. Nah itulah hari pertama dimana Mbak Risma itu ngedenger nama Lastri disebut sama Yuyun tadi. Hari itu pun berjalan sempurna, kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Yang tadinya Mbak Risma niatnya mau seharian udah nggak mau kuliah gitu ya, tapi ternyata sekitar jam 9 kondisinya Mbak Yuyun itu udah makin membaik, dan akhirnya nyuruh, udah Risma kamu ke sana aja, kamu ke kampus aja, nggak apa-apa, di sini ada Mbak Minah gitu. Oh iya ya sudah kalau gitu, kamu beneran Yun nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa aku. Akhirnya ditinggalin lah Mbak Rismanya itu ke sana ke kampus. Nah setelah ke kampus udah selesaikan hari itu, sore harinya
agak sorean, mungkin sekitar jam 2, jam 3-an gitu ya. Mbak Risma itu baru pulang ke sana, langsung yang dituju tuh kamarnya Mbak Yuyun. Mbak Yuyun di sana ya terlihat sehat, lebih sehat dari biasanya. Dan waktu itu siang itu Mbak Risma sendiri lupa nggak ngasih makan ke Mbak Yuyun, tapi ternyata ditanya waktu itu, Yun aku lupa nggak beliin kamu makanan, katanya. Udah nggak apa-apa, tadi udah minta tolong sama Mbak Minah gitu. Oh ya udah, alhamdulillah kamu udah makan beneran. Iya aku udah makan Risma. Udah kan, ya udah kamu istirahat lagi aja, aku mau beres-beres, saya mau bersih-bersih dulu. Akhirnya udah Mbak Rismanya bersih-bersih. Singkat cerita malam pun tiba. Nah sore harinya waktu itu Mbak Risma itu ada kedatangan temen, jadi nggak sempet nengokin Yuyun waktu itu. Nah sampai akhirnya malam hari sekitar jam 7 malam, lagi-lagi ada satu keanehan. Pertama begini, begitu temannya pulang, Mbak Risma itu langsung, aku mau nengokin Yuyun waktu itu. Nah akhirnya Mbak Risma pun jalan ke sana, nengokin ke kamarnya Yuyun. Di situ lagi-lagi Mbak Yuyun itu lagi ngelamun begini ya. Pintunya dibuka dan gak ada respon sama sekali. Biasanya orang kalau lagi berada di dalam kamar terus ada yang ngebuka pintunya kan minimal dia nengok gitulah ya. Nah ini tuh enggak, Mbak Yuyun itu tetap ngelamun begini ya, sambil goyang-goyang badannya begini. Maju mundur begitu. Yun, kamu baik-baik aja Yun. Yun setelah digoncang begini baru, Risma, iya Riz, kenapa Riz? Udah lama Riz. Enggak, aku barusan kamu ngelamun lagi ya, kata Mbak Risma. Iya nih Riz, nggak tahu gitu, aku ngeblank aja dari tadi gitu, katanya seperti itu. Ya sudah, gimana. Akhirnya malam itu pun diajak ngobrol sama Mbak Risma. Ngobrolnya apa nggak diceritain, yang jelas mereka itu ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam. Waktu itu Mbak Risma juga sempat ninggalin sebentar buat beli makanan. Nah, di sana mereka makan bareng sambil ngobrol-ngobrol tadi sampai sekitar jam 9 malam. Mbak Risma pun masuk ke dalam kamar lagi, balik. Mbak Yuyunnya istirahat. Di situ sekitar jam 12, hampir jam 12 malam, hampir tengah malam begitu. Tiba-tiba kosan itu tuh heboh, bener-bener rame banget. Gara-gara ada yang ngedenger orang lagi nyanyi sinden begitu. Ada orang yang lagi nyinden. Pada bingung semua gitu kan. Ini siapa yang lagi nyinden malam-malam begini? Perasaan di sini tuh nggak pernah kedengeran suara orang nyinden. Ini kok kayaknya di sini dicariin begitu kan. Waktu itu Mbak Risma belum tahu ya. Cuman beberapa orang yang ada di deretan kamarnya Mbak Yuyun situ, mereka pada siapa? Bentar, kayaknya suaranya dari kamar ini deh. Dan ternyata itu bener, setelah didengerin begini kan, suara tadi itu dari kamarnya Mbak Yuyun. Dan itu adalah suaranya Mbak Yuyun lagi nyinden gitu. Kan pada bingung semua, sejak kapan Yuyun begini gitu. Aku udah 2 tahun gitu ngekos sama Yuyun, tapi nggak pernah begini. Bangunin Risma gitu. Risma kan ininya ya itulah yang ngemongnya gitu ya. Akhirnya dibangunin Mbak Risma. Risma gitu. Iya kenapa? Yuyun kenapa? Yuyun lagi nyinden, katanya seperti itu. Nah itu anak-anak tadi itu kan nggak ada yang berani masuk ke kamarnya Yuyun karena nggak terbiasa juga, nggak terlalu deket juga lah, nggak sedekat Mbak Risma. Akhirnya minta Mbak Risma, coba kamu yang masuk ke sana, aku nggak enak soalnya. Iya, nanti aku sebentar. Ya Mbak Risma pun ke sana buru-buru, nanti aku yang masuk. Nah, akhirnya dibuka pintunya, cekrek, baru kebuka dikit gitu ya. Di sana udah mulai kelihatan Mbak Yuyun. Mbak Yuyun itu posisinya lagi berdiri, ngadep ke tembok, ngadep ke kaca yang ada di sana, kaca yang digantung di kamarnya itu. Tangannya tuh sambil ditaruh di depan perut begini, itu sambil nyanyi dia, sambil nyinden begitu. Bajunya sih baju biasa ya, tapi dia sambil nyinden begini kan. Astagfirullahaladzim, kata Mbak Risma. Yuyun, kamu kenapa waktu itu nggak langsung ngedeket ya, jaga jarak dulu, cuman di pintu doang. Pintunya makin dibuka lebar, semuanya bisa gerumul di situ ya, termasuk Mbak Minah juga ada di sana.
Yun, Yuyun kamu kenapa Yun? Yun, Yuyun, Eling gitu, sadar Yun, sadar, begitu. Coba disadarin. Yang lain tuh cuman diem aja, cuman Mbak Risma doang yang bersuara. Yun, Yuyun dipanggil terus sampai akhirnya Mbak Risma tuh jalan makin deket. Dan begitu sampai di sampingnya Mbak Yuyun, Mbak Risma itu langsung ngebisikin, Yun sadar Yun, di deket telinganya gitu ya. Meskipun dia lagi nyanyi begitu, ini Mbak Rismanya di samping, Yun sadar gitu. Kamu Yuyun gitu. Nah begitu kamu Yuyun, nyanyinya berhenti. Si sosok Mbak Yuyun tadi, dia nengoknya tuh pelan begini, ngelihat ke Mbak Risma dan ngelirik ke yang lainnya yang ada di pintu. Aku bukan Yuyun. Dek gitu kan, Mbak Risma langsung mundur sedikit. Aku bukan Yuyun. Aku lagi nyanyi, kamu jangan ganggu gitu. Kamu siapa? Aku Lastri, katanya begitu. Aku Lastri. Mbak Risma kan jadi inget, ya Allah, ini kan berarti yang kemarin itu jangan-jangan Yuyun itu kerasukan atau apa begitu. Baru pada ngeh di sana kalau ya itu tadi, Mbak Yuyun itu nggak pernah nyinden, tiba-tiba malam itu nyinden. Berarti ini, apalagi dia nyebut dirinya itu Lastri, nggak mau dipanggil Yuyun, pasti ada sesuatu nih. Akhirnya Mbak Minah di situ bersuara, Mbak Risma gitu. Iya Mbak Minah. Mbak Risma, saya mau minta izin keluar sebentar ya, katanya. Iya. Kenapa minta izin? Iya, saya mau manggil itu orang pinter, katanya, siapa tahu bisa ngobatin. Karena bingung gitu kan, ya udah Mbak Mina, terserah deh. Akhirnya Mbak Mina pun keluar. Sekitar 10 menit kemudian datanglah seorang laki-laki, masih muda juga, usianya mungkin waktu itu sekitar 30 atau 40 tahunan gitu ya. Rambutnya itu agak panjang dikit, agak gondrong begitu, masuk ke dalam sana. Langsung dia berdiri, yang lain pun pada minggir. Mbak Risma itu berdiri di sampingnya laki-laki tadi, dan si laki-laki itu kayak begini langsung gitu ya. Kamu keluar dari situ, kamu keluar, jangan berada di sini. Siapa namanya? Yuyun gitu. Jangan berada di Yuyun. Ayo kamu keluar. Dan bener, akhirnya apa? Si laki-laki tadi ya nggak dijelasin si gerakan-gerakannya ya gitu ya, cuman kayak katanya sih kayak bersilat begitu dan kayak narik sesuatu. Setelah itu Mbak Yuyun itu jatuh tanpa disentuh sama sekali. Mbak Yuyunnya jatuh, Mbak Rismanya kan langsung ke sana sama teman-temannya. Dan ya kata si Mbak Minah, kata si laki-laki tadi bilang ke Mbak Minah, udah keluar Mbak Minah, udah keluar. Oh iya, terima kasih Mas. Terus iki kudu piye gitu. Ini harus ngapain lagi nih, ini harus gimana gitu. Udah nggak apa-apa, katanya, udah nanti tenang aja gitu, udah sembuh kok, udah keluar, katanya si sosok ini. Akhirnya udah permisi lah si laki-laki tadi, tapi nggak ngasih apa-apa ya waktu itu karena sibuk nolongin itu kan. Si laki-laki tadi permisi langsung pulang. Nah setelah itu kondisi Mbak Yuyun kan masih pingsan, ditungguin lah kurang lebih sekitar setengah jam. Mbak Yuyun itu baru jadi sadarnya tuh, sadar kayak merem-melek begini, tapi masih tidur lagi, belum bisa diajak ngomong. Setelah 30 menit kemudian ya Mbak Yuyun itu baru bisa diajak komunikasi. Lagi-lagi ngebuka, Risma, kok kalian di sini lagi? Yun, ini kedua kalinya loh kamu nyebut diri kamu itu sebagai Lastri. Emang apa sih sebenarnya, ada apa Yun gitu. Aku nggak tahu, beneran aku nggak tahu, aku nggak inget apa-apa gitu. Udah intinya seperti itu jawaban Mbak Yun tuh, nggak inget apa-apa. Dan akhirnya apa, teman-temannya itu pada keluar. Mbak Risma pun juga nggak ngajak ngobrol banyak Mbak Yuyun, kayaknya kondisinya kecapean. Akhirnya bilang, Yun, aku malam ini tinggal di sini ya, aku tidur di sini nemenin kamu ya, kata Mbak Risma seperti itu. Tapi kamu nggak apa-apa, nggak ngerepotin kamu Risma. Nggak apa-apa, kata Mbak Risma. Iya terserah kamu aja deh. Akhirnya apa, Mbak Risma pun ke kamarnya, dia ngambil kasur gulung begitu, digelarlah di bawah sana. Mbak Risma pun malam itu tidur di situ. Udah, malam itu pun selesai, nggak terjadi apa-apa. Mbak Yuyun juga tidurnya pulas. Keesokan paginya juga semuanya normal seperti biasa. Mbak Yuyun itu nggak menunjukkan gejala yang aneh-aneh lagi gitu ya. Jadi yang lain itu berpikir, oh udah sembuh, alhamdulillah udah sembuh, udah diobatin sama mas itu semalam. Dan ya akhirnya inisiatifnya Mbak Risma nitip sama Mbak Minah. Mbak Minah, saya mau titip buat mas yang itu, katanya, karena semalam udah ngobatin Mbak Yuyun.
Oh nji mbak matur nuwun nji mbak, nanti tak sampaikan ke sana ya mbak. Akhirnya ya udah, singkat cerita mungkin udah disampaikan segala macam ya. Mbak Risma pun menjalani aktivitas seperti biasanya. Sore hari baru pulang begitu ya. Setelah siang juga nganterin makanan buat Mbak Yuyun. Sesekali titip Mbak Minah, ini beliin apa, beliin kue segala macam gitu. Dan udah malam harinya lagi. Semua juga udah normal ya. Mbak Risma juga udah tenang. Alhamdulillah Yuyun udah sembuh gitu ya. Yang lain juga udah mulai tenang. Sempat jadi desas-desus begitu juga lah. Si Yuyun itu kerasukan semalam, si Yuyun kerasukan sinden katanya begitu. Nah udah malam itu pun karena Mbak Risma udah mulai tenang. Dan memang Mbak Yuyun juga ngerasa badannya itu udah baik-baik aja gitu ya. Jadi Mbak Risma itu niatnya tuh mau tidur di sana lagi, tapi dilarang sama Mbak Yuyun. Risma, bukannya aku ngelarang kamu tidur di sini, aku seneng kamu tidur di sini, tapi kasihan lah gitu, kasihan kamar kamu nanti nggak ada yang nempatin gitu, nanti ditempatin sama yang lain gimana gitu kan. Terus gimana Yun? Ya udah kamu tidur di kamar aja nggak apa-apa gitu. Kamu biar tidur kamu enak, nanti di sini tuh keganggu sama aku. Akhirnya Mbak Risma pun ya sudah gitu kan, karena kondisinya juga udah mulai membaik. Mbak Risma pun balik ke kamarnya sana. Mbak Yuyun tidur sendirian. Malam hari lagi-lagi jam 12 ya, setengah malam lewat. Mbak Minah itu ngetok-ngetok kamarnya Mbak Risma. Mbak Risma bangun, Mbak Risma bangun, dibangunin sama Mbak Minah. Mbak Risma kan langsung bangun kan, langsung ini pasti Yuyun gitu kan, dibuka. Kenapa Mbak Minah, kenapa Yuyun, kenapa? Mbak Yuyun itu tadi keluar Mbak gitu. Keluar kemana? Saya ndak tahu katanya begitu. Dan akhirnya bingung kan, wah ini teman-temannya ternyata udah pada di luar semua gara-gara ribut-ribut tadi. Jadi saat mau keluar itu ada yang ngelihat, termasuk Mbak Minah juga pas kebetulan lagi mau ke kamar mandi, mau ke toilet begitu ya. Toiletnya kan memang di luar kamar semuanya, toilet bersama begitu. Itu ngelihat ada sosok pakai kebaya, kebayanya itu rapi banget. Cantik lah menurut mereka. Mereka nggak ngelihat mukanya ya, tapi tahu itu tuh Mbak Yuyun. Cuman ini Yuyun cantik banget pakai kebaya, malam-malam mau kemana gitu. Itu kan jadi pertanyaan besar. Akhirnya pada ngebangunin yang lain. Dan yang lain itu sempat ngelihat, tapi nggak ada yang berani ngikutin waktu itu karena udah malam juga. Mbak Yuyun keluar, cuman Mbak Minah doang yang ngikutin sampai gerbang kosan ya. Diikutin arahnya kemana, cuman itu doang. Dan ternyata arahnya tuh ngambil ke arah kanan, keluar kosan. Dia tuh berjalan ke arah kanan. Tengah malam buta, dia pakai kebaya lengkap, pakai sanggul, cantik pokoknya. Kebayanya waktu itu warnanya ungu, atasnya ungu muda, bawahnya itu pakai jarit, warnanya tuh kayak agak krem begitu ya, nggak dijelasin. Mbak Risma juga nggak terlalu ingat waktu itu. Jalan ke sana katanya, dan mereka bingung, ribut-ribut gitu kan. Ini Yuyun kemana ini? Ayo kita cari. Nah waktu itu loh Mbak Minah kemana? Kok Mbak Minah hilang gitu? Tiba-tiba Mbak Minah hilang di tengah kepanikan tadi. Mbak Minah kemana sih ini orang gitu kan? Ini mau tak mintain tolong panggilin si Mas yang kemarin gitu. Siapa tahu Masnya tuh tahu bisa nolongin. Tiba-tiba nggak lama, mungkin sekitar 5 menit, cuma 5 menit Mbak Minah itu datang lagi. Mbak Risma, saya tahu Mbak Yuyun di mana, saya tahu. Emang di mana Mbak Minah? Itu Mbak di depan itu rame Mbak, di sana Mbak. Ternyata ada yang ngelihat tadi Mbak Yuyun itu masuk kebun yang di seberang itu Mbak, nggak jauh dari sini. Ayo kita ke sana, Akhirnya semuanya pergi ke sana. Menuju ke kerumunan, ada beberapa, mungkin ada 5 atau 6 orang, ada ibu-ibu juga, ada bapak-bapak juga, itu lagi berdiri di samping kebun yang cukup gelap waktu itu. Kesana dan nanya, Bu, lagi pada apa di sini Bu? Itu Mbak, itu mungkin temannya jenengan. Iya betul, kami lagi nyari teman kami. Ini Mbak Risma ya, lagi nyari teman kami, dia pakai kebaya katanya terakhir. Itu Mbak masuk ke sana Mbak, dia lagi nyanyi-nyanyi di dalam Mbak. Akhirnya ke situ kan, disusul ke sana sama Mbak Risma. Pelan-pelan karena masih ilalang begitu, lumayan tinggi juga. Nah di situ tuh banyak pohon kelapa. Ada pohon-pohon yang lain lah, ada pohon mangga tapi nggak terlalu besar di sana. Memang ada
satu ruangan di dalam kebun itu, bukan satu ruangan ya, satu petak gitu yang agak bersih di dalamnya. Mungkin karena di atasnya juga rapat, jadi rumput itu nggak terlalu tumbuh dengan baik ya. Dan memang katanya kalau sore di sana juga sering dipakai buat main bola anak-anak, makanya di bawahnya itu juga bersih, nggak ditumbuhin rumput. Masuk ke sana, Mbak Yuyun itu lagi nyanyi, posisinya itu lagi duduk begini, duduk ala sinden gitu ya, duduknya perempuan, lengkap dengan kebayanya, tangannya di sini, dia itu lagi nyanyi sambil gini, apa namanya, kepalanya tuh agak goyang-goyang begini ya, nggak ngerti lah. Pokoknya katanya seperti itu dilihat dari belakang ya. Nah, begitu ke sana, ini ada keributan lagi antara Mbak Risma dan teman-temannya. Waktu itu Mbak Risma mau langsung celonong ke dalam sana kan. Langsung ditarik sama temennya, perempuan juga, teman kosannya. Mbak, Risma, jangan ke sana dulu gitu. Kenapa emang saya itu Yuyunnya? Mbak jenengan gak ngeliat gitu. Gak ngeliat apaan gitu. Mbak, bukan Mbak yang manggilnya. Risma, Riz kamu gak lihat? Emang enggak, aku gak lihat. Apa yang kamu lihat Riz katanya? Aku ngeliat Yuyun doang katanya. Duh, Riz, sebentar Riz. Yang aku lihat, Yuyun itu nggak sendirian, Riz. Itu lagi ada pagelaran, Riz. Yuyun itu salah satunya, Riz. Nah, anehnya tuh begini, Mbak Risma itu nggak ngelihat apa-apa. Di sana cuman kebun gelap. Cuman ini beberapa temennya, bahkan nggak cuman satu, itu bisa ngelihat kalau di sana itu lagi ada pagelaran. Nah, mereka, jadi gambarannya seolah-olah mereka itu berada di belakang panggung, berada di belakang orang-orang yang lagi pentas itu, ada yang megang gamelan. Nah, di salah satunya itulah ada Mbak Yuyun di sana. Sosok yang dipercaya itu adalah Mbak Yuyun gitu ya. Jadi ada 3 sinden. Nah, ini yang di tengah-tengah ini yang dianggap, yang diyakini itu sebagai Mbak Yuyun tadi. Kamu nggak ngelihat gitu? Enggak, sumpah aku nggak ngelihat. Sampai akhirnya yang kemarin loh, yang pemuda itu datang dipanggil sama Mbak Minah lagi ke situ. Permisi nuwun sewu, kejadiannya gimana? Kami nggak ada yang tahu kejadiannya Mas, intinya begini-begini, tiba-tiba keluar lagi ke sana. Ya baik, sebentar gitu. Wah, ini rame di sini, nggak sendirian ternyata si Yuyunnya gitu. Iya Mas, aku juga ngelihat Mas. Nah, jadi ternyata begini, di antara semuanya itu memang ada beberapa orang yang nggak ngelihat apa-apa dia, termasuk Mbak Risma. Mbak Risma juga nggak ngelihat gitu. Dia cuma dapat cerita dari orang-orang yang ada di situ. Katanya di sana itu lagi ada pagelaran yang dihadiri sama ratusan orang. Ini pementasnya di depannya sana itu ada ratusan orang yang lagi nonton seolah-olah. Dan di sana itu kelihatannya tuh terang, banyak lampu-lampu dari obor seperti itu. Lampu-lampu tradisional, lampu-lampu dulu. Bener-bener loh, ini teman-teman yang Mbak Risma itu ngelihat. Risma, aku sumpah aku ngelihat. Kamu ngelihat ya, kata si masnya. Iya Mas, aku ngelihat Mas, itu lagi ada pagelaran begini-begini. Betul apa yang kamu lihat gitu. Kamu nggak ngelihat katanya ke Mbak Risma. Enggak Mas, aku nggak ngelihat ya. Wah, angel lagi. Udah nggak apa-apa, nggak penting, sebentar. Nanti sabar aja ya. Akhirnya apa sih Mas tadi di sana dia tuh kayak duduk begitu kan. Cuman duduk diem gitu lama banget. Sesekali kedengeran kayak lagi ngobrol nuwun sewu itu yang cuman kedengeran apa namanya sepintas di telinganya Mbak Risma itu cuman ngedenger seperti itu. Dan akhirnya tiba-tiba si temannya itu tuh nyeplos, loh kok hilang, kok sepi gitu. Ini pada kemana orangnya? Apa yang dilihat sebelumnya itu tiba-tiba gelap semua. Yang tadinya ada pagelaran di situ tiba-tiba hilang, gak ada siapapun, cuman ada satu sosok doang di sana. Itulah sosok wanita berkebaya, yaitulah Mbak Yuyun atau Lastri gitu. Si Mas tadi bangun, dia ngedeket ke sana, yang lain kan juga ikut ya, tapi Masnya tuh begini, nahan-nahan, jangan terlalu deket, maksudnya tuh seperti itu. Dan si Masnya tadi tuh manggil, Lastri katanya. Wah, pada kaget semua kan, Yuyun gitu. Lastri, udah diem, ini yang lain pada bisik-bisik itu Yuyun bukan Lastri. Shh, Lastri, ayo pulang yuk, kata si Mas tadi. Lastri, ayo pulang yuk, katanya dipanggil seperti. Dan akhirnya, si Masnya bilang begini, pagelarannya udah selesai sekarang, ayo pulang Lastri, katanya kayak gitu. Dicoba dirayu-rayu begitu ya, sampai akhirnya si Yuyun, Mbak Yuyun tadi itu kebangun.
Dia bangun dan ngadep ke Mas tadi. "Nggih Mas, aku harap mulai," katanya. "Iya Mas, aku mau pulang." Nah setelah itu, tiba-tiba Mbak Yuyun jatuh pingsan lagi. Wah udah langsung kan geruduk ke sana. Masnya juga ngasih instruksi, "Ayo angkat, bawa pulang ke sana ke kosan." Diangkat semuanya ke sana. Akhirnya sampailah di kamarnya Mbak Yuyun di situ. Waktu itu nggak langsung ditaruh di dalam kamar, tapi di terasnya dulu ya. Karena rame banget dan mungkin butuh udara seger juga. Menurut Masnya, udah di sini dulu aja, pakai tikar atau kasih apa. Aku ada kasur gulung gitu, Mbak Risma ambil kasur gulungnya digelar di sana. Nah, ditidurin lah Mbak Yuyun di situ. Dan ya udah kita tunggu Mbak Yuyun sadar aja. Jadi begini, Mbak Yuyun ini, kata Masnya yang tadi, ini lagi kerasukan, baru saja kerasukan sama sosok yang mungkin menamai dirinya itu sebagai Lastri katanya. Lastri itu orang dulu itu dari zaman mbahku gitu. Memang dulu katanya ada seseorang yang seperti itu. Di sini memang ada kelompok pertunjukan, ya begitulah, ada sindennya juga, ada pemain gamelannya juga segala macam. Tapi entah kenapa dalam satu malam mereka tuh sakit semua dan perlahan dalam kurun waktu 2 minggu semuanya itu menghilang dalam artian meninggal satu persatu. Dan yang meninggal terakhir itu adalah Lastri. Alasannya kenapa nggak tahu gitu, nggak tahu, masih banyak misteri dengan sosok Lastri tadi. Ini kata si Masnya ya, Mbak Minah pun ya Mbak Minah gitu kan, "Nggih Mas gitu." Nah, Mbak Minah ini orang sini nih, pasti tahu nih dulu ada pernah kejadian seperti itu. Nggih leres," katanya. "Iya betul," kata Mbak Minah tuh, cuman Mbak Minah kan bicaranya juga ngirit gitu ya. "Iya betul, dulu pernah, memang saya juga pernah dengar seperti itu cerita-ceritanya." Ya nggak tahu kenapa Mbak Yuyun dipilih sama Mbak Lastri gitu ya untuk jadi itunya lah, pinjem badannya segala macam, juga nggak ngerti. Beneran gini aja, mending kita nggak usah ngegali lebih dalam. Yang penting udahlah, ini ya kita berdoa aja semuanya, semoga Mbak Yuyun ini yang terakhir kalinya. Kemarin saya juga terus terang sempat kecolongan gitu ya, dan beberapa hari ini saya juga mempersiapkan sesuatu, saya juga menyelidiki sesuatu dengan si Mbak Yuyun ini, dan ya udah ketemulah yang kemungkinan nanti nggak akan terjadi lagi. Ini beneran ya Mas gitu, nggak balik lagi kayak kemarin. Enggak, tenang aja. Lastri udah pulang kok katanya. Lastri udah pulang. Tapi nggak tahu ya, nanti beberapa tahun lagi mungkin bukan ke Mbak yang ini, tapi mungkin Mbak yang baru, bisa jadi seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya Mbak Yuyun pun selamat. Akhirnya malam itu Mbak Yuyun bangun bingung dengan apa yang terjadi. Diceritain pun juga nggak percaya, tapi Mbak Yuyun suruh ngaca Yun. Iya bener, dia tuh dandan cantik banget katanya malam itu, pakai kebayanya warnanya ungu muda. Itu memang kebayanya Mbak Yuyun ya. Terus di bawahnya itu ya pakai jarit gitu. Itu bener-bener cantik kata Mbak Risma tuh seperti itu. "Kebayang Yun, kamu kalau jadi pengantin itu cantik banget ya Yun." "Ah kamu Risma bisa aja, kamu lebih cantik Risma," katanya. "Udah kita sama-sama cantik ya," gitu ya, kayak gitu. Nah ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Akhirnya Mbak Yuyun pun bisa beraktivitas. Mulai hari itu Mbak Yuyun udah mulai sehat, semuanya sehat, lancar kuliahnya sampai lulus, sampai berumah tangga segala macam. Dan ya mereka sekarang anaknya juga udah gede-gede, lumayan gede-gede. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode Lapak Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.